Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Sebelum nanti Abi akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, yuk setingkat lebih baik dari Ramadan sebelumnya, mempertebal iman di bulan Ramadan. Izinkan Abi saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah, dari netizen yang sudah masuk di akun Instagram kita di @jalandakwahbtvofficial. Nah ini ada dari @sarangsemut22. Permisi, Assalamualaikum Abi, mau tanya, kalau kita melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, lalu kebaikan ini kita ungkit lagi nih di bulan Ramadan berikutnya, apakah akan membuat pahalanya jadi berkurang? Ada nih teman saya, dia berbuat baik pas Ramadan tahun 2020, tapi kebaikan itu dia ungkit terus sampai tahun 2025. Waduh, kayak periode pilpres 5 tahun sekali. Gimana tuh Pak Ustadz? Iya, Masya Allah. Bu, ada nggak orang di sini kalau ibadah pengennya dipuji mulu? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada kadang orang yang ketika dia ibadah bukan karena Allah. Ini yang akhirnya menghilangkan pahala kita. Ibu baca Quran, baca Qurannya bagus, baca Qurannya dihayati, tapi dia tetap akan menjadi ujian saat ketika ibu sampaikan kepada teman-teman ibu dengan bahasa yang pengen ada pujian. Dulu ketika Ramadan saya hatam 20 kali. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kalau tujuannya untuk dan hanya pengen dipuji orang, maka pahalanya hilang. Rugi apa rugi? Tapi kalau tujuannya untuk memberikan motivasi agar orang lain mau baca Quran, agar orang lain mau mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengar cerita kita, maka mudah-mudahan dengan niat yang baik itu terjaga dari sifat ria, menjadi datangnya keberkahan dalam hidup kita. Amin ya robbal. Ada orang ketika Ramadan sering sodakoh. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Senyum pun soda. Ada yang kalau puasa cemberut mulu. Mana orangnya? Bu, saat ibu bersodakoh banyak kecil bukan ukuran, apalagi di bulan Ramadan saat kita mutmainul jian, memberi kepada mereka yang tidak punya, memberi kepada yang berpuasa, kita bersodakoh kepada orang lain. Tapi ketika amalan-amalan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah di bulan Ramadan, lalu ibu ceritakan ingin dipuji orang, menjadi orang soleh, dianggap pengen menjadi orang dermawan, dianggap menjadi orang pengen paling hebat, maka sifat paling itu menghancurkan pahala puasa kita. Rugi apa enggak? Rugi. Maka oleh karenanya jangan sampai terpedaya. Betul apa betul? Setan dengan segala macam cara merusak dan akan menghancurkan ibadah kita. Karena kadang-kadang kita lagi puasa diganggu menjadi orang yang ria. Betul apa betul? Betul apa betul? Biasanya nggak pernah tahajud, Ramadan tahajud. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada kalau malam Ramadan bangun terus? Ada? Ada yang bangun doang? Ada? Mana yang bangun doang? Sholat apa enggak dia? Coba tanya. Astagfirullahaladzim. Abang kalau malam bangun sholat? Bangun. Bangun? Ke toilet doang. Ayo, maka apapun kebaikan kita, kita serahkan ke Allah. Sehingga ibu katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil.
Kita pengen apapun yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, mempertebal keimanan kita kepada Allah. Betul apa betul? Sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang yang ketika dia bangun malam, mendirikan sholat malam, melakukan sholat tarawih, maka sebetulnya itu jalan di mana Allah mengampuni dosa kita. Mantep banget. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Bu, maka apa Ustadz jalannya Abi untuk kita menambah kualitas iman kita kepada Allah? Di bulan Ramadan kalau malam ada sholat taraweh, betul apa betul? Di ibu-ibu sering sholat taraweh apa enggak? Nah ini sholat taraweh kadang-kadang giliran imamnya lama kesel. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Saya bapak ini ibu-ibu. Imam lama taraweh, ibu-ibu ngegerutu. Ada yang begitu? Ada? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kata ibu-ibu, ya Allah gua salah masuk masjid. Ya! Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, maka jangan sampai ini mengganggu dari ibadah kita. Bagaimanapun ibadah itu hadirkan kekhusyuan sehingga kita merasakan daripada nikmatnya ibadah. Betul apa betul? Kita pengen ibadah ini memperkuat keimanan kita kepada Allah. Sibukkan setiap waktunya di bulan Ramadan dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita sholat malam, ditambah juga berpuas. Bu, jujur jawab, siap jawab. Kalau bulan Ramadan seperti ini, banyakkan baca Quran apa banyakkan megang HP? Megang HP tapi bukan aplikasi Quran. Oh gitu, alhamdulillah. Iya. Ada yang megang HP doang, bikin status lemes banget, puasa mah kagak. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, maka banyak cara untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah. Sibukkan waktu, jangan sampai walau ani' mu'ridun. Bulan Ramadan tidak punya manfaat, bulan Ramadan tidak ada kebaikan. Jangan sampai ternyata Ramadan berlalu kita malah tidak lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Na'udzu. Maka apa zikirnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Banyak membaca zikir, Al-Quran sudah dibaca, sholat malam sudah ditegakkan, puasa dijalankan. Jangan hentikan semuanya lalu gara-gara handphone zikirnya hilang. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Oleh karenanya ayo jangan sampai Ramadan hilang begitu saja. Betul betul? Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih dikasih umur. Benar apa enggak? Benar apa benar? Kalau kita bisa jamin tahun depan kita masih hidup, berarti kita masih punya kesempatan ibadah di bulan Ramadan selanjutnya. Betul tidak? Tapi kalau nyatanya kita tidak bisa menjamin apakah kita masih hidup bulan depan, apakah kita masih hidup tahun depan, apakah tahun Ramadan yang akan datang kita masih dipertemukan oleh Allah. Nyatanya kalau kita tidak bisa menjamin, maka Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Insya. Jadi harus menangis. Menangisnya karena ku menangisku karena ku bersedihku karena ku puasaku karena ku berzikirku karena
Semua harus karena Allah, agar adalah apa yang kita lakukan mendatangkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Amin ya robbal. Baik, luar biasa Ibu. Gara-gara sebotol. Hati-hati Ibu ya. Iya. Takutnya. Oke, ya setelah kita tepuk buat Abi Ibu. Yes. Sekarang Budi kasih kesempatan lagi jamaah untuk bertanya ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ada yang mau? Ada. Ya udah, ada yang mau udah. Ya udah. Sini dah, kalau yang mau boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Musyrifah Haryati dari Majelis Taklim At-Taubah, Komplek XPS RW 11, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ibu musyawarah. Ibu siapa? Asobah. Ini Abi, Ya, ada titipan pertanyaan dari teman. Begini Abi, Ya. teman saya itu di puasa tahun kemarin kebetulan lagi dapat ujian. Yaitu rumah tangganya agak goyang. Nah, jadi ada Gue ngerasa goyang enggak Kak? Oh enggak Bang. dan ternyata tidak cukup segitu. Ternyata sampai di ujung sehingga mereka berdua berpisah. Nah, teman saya ini di bulan Ramadan itu tetap puasa, tetapi merasa puasanya itu tidak afdol. Karena hatinya itu sangat galau, penuh kesedihan, kebencian, kemarahan, terutama kepada suaminya. Jadi seakan-akan puasanya itu sia-sia, Abi, seperti itu. Lah untuk tahun ini ibu itu kepengen istilahnya puasanya lebih baik dari tahun kemarin. Nah, apa amalan yang harus dikerjakan untuk menebus kesalahan tahun kemarin itu di tahun ini sehingga kesalahan dan dosa itu bisa dimaafkan, diampuni dosa. Ibu itu merasa puasanya kemarin itu penuh dengan kebencian, emosi. Lagi puasa lagi kok ada aja ujiannya, harus berpisah dengan sang suami. Gitu Bu ya. Bagaimana menebus kesalahan puasa tahun lalu yang jalan puasanya tidak murni, tidak ikhlas kesannya gitu loh. Benar. Amalan apa yang harus diperbanyak untuk menebus kesalahan itu? Baik. Nah, kalau nebus obat saya tahu cara nebus kesalahan. Saya nggak tahu. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Hidup itu berpasangan, betul tidak? Ada ganteng, ada jelek, ada kaya, ada hitam, ada putih. Allah Maha Adil. Ya Allah. Ada bahagia, ada susah, ada senang, ada sengsara. Udah ntar salah lagi. Yang membawa nikmat. Iya, masya Allah, Bu. Jadi hidup kita itu semuanya punya ujian, benar apa enggak? Ibu-ibu punya ujian apa enggak? Punya, ada Bang. Mohon maaf, Lebaran masih jauh. Puasa baru sehari, udah mikirin baju Lebaran. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Jadi kita ini semua sedang berjuang dengan ujian masing-masing. Betul apa betul? Betul. Setiap orang pasti punya ujian. Justru dibalik ketika kita berpuasa, mampukah puasa ini menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga niat kita, terlebih menjaga dari segala nafsu yang ada dalam diri kita. Betul apa betul? Dulu Nabi pernah ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, ini perang begitu dahsyat. Perangnya perang apa? Perang Badar, perang yang melelahkan. Apa kata Nabi? Ini bukan perang besar. Roja'na min jihadil asghar wa ji'tu min jihadil akbar. Bahwa sebetulnya para sahabat, perang kemarin itu perang kecil.
Kita sebentar lagi akan masuk perang besar. Apa perang besar itu? Perang melawan hawa nafsu. Jihadun nafas, menahan hawa nafsu kita. Maka apapun ujiannya, terlepas ujian rumah tangga, terlepas ujian ekonomi, terlepas ujian apapun, semuanya harus dikontrol agar kita tahu bahwa semua itu datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi artinya Bi, kita harus benar-benar sadar ya, memang setiap manusia punya ujiannya masing-masing. Betul. Pada zaman Rasulullah juga itu perang Badar kan terjadinya di bulan Ramadan kalau nggak salah. Di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan. Sebelum Ramadan ya, bulan Rajab iya. ya. Nah artinya walaupun ini bulan puasa ya, apalagi kan puasa Bi ya, Apalagi harus bisa mengontrol hawa nafsu ya Bi ya. Harus mampu bisa menahan diri kita. Betul apa betul? Nah saat kita redho, kita ikhlas, kita serahin ke Allah semua masalah kita. Dalam Al-Quran Allah katakan, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzan wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, lalu dia istiqomah dengan keimanannya. Saat kita diuji, kita tetap iman. Saat kita senantiasa diuji, kita tetap bertambah ketakwaan kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan semua ibadah. Walaupun diuji, puasa tetap jalan karena Allah. Ujian banyak, tetap baca Quran, tetap sholat qiyamul lail di bulan Ramadan. Kita luruskan kepada Allah. Apa jawaban Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka orang-orang yang ikhlas di bulan Ramadan dengan ujiannya, Allah akan turunkan pertolongan. Alhamdulillah. Insya Allah Bu Musrifah, salam buat temennya ya. Lalu amalan apa Abi yang bisa temannya Ibu Musrifah lakukan untuk menebus kesalahannya di masa lalu karena puasa tidak ikhlas itu? Masya Allah, luar biasa. Apa? Tidak ada pintu yang lebih baik kecuali mohon ampun kepada Allah. Betul apa betul? Ketika kita sudah bertaubat, menyesali dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau puasanya tidak membatalkan secara syar'i, artinya adalah apa? Dia galau di bulan Ramadan, tahu-tahu makan. Ada yang begitu? Ada. Nah kalau ini wajib diganti. Wajib diganti. Betul. Kalau misalkan dia puasanya tapi tidak melanggar dari hal-hal yang membatalkan secara syar'i, ini menghilangkan pahalanya. Sehingga di bulan ini harus diperbaiki niatnya, diperbaiki mentalnya, diperbaiki imannya, diperbaiki segalanya agar puasa kita berkualitas di hadapan Allah. Tapi Abi, apakah boleh Bi di bulan Ramadan itu kita bercerai Bi? Boleh tidak sebenarnya? Kalau kita mau ingin cerai tapi kebetulan di bulan Ramadan nih, itu boleh nggak? Yes. Kalau ada orang pada kondisi demikian, satu hal perbuatan yang dibenci oleh Allah tapi tidak diharamkan adalah perceraian. Perceraian, betul. Betul. Alasan masing-masing, ya Pak ya. Semua masing-masing punya alasan. Moga-moga kalau ada saudara tetangga keluarga kita di bulan Ramadan penuh mulia ini, ada yang demikian, kita ingetin ini bulan mulia. Ngapain bercerai-berai? Kita harusnya nyari berkah, nyari rahmat. Yuk tahan diri. Siapa tahu dengan deketin Allah nggak jadi tuh perceraian. Betul betul. Saling maafin, saling introspeksi diri, saling perbaikin. Moga-moga Ramadan membawa hikmah buat kita semua. Amin. Artinya tadi amalan yang bisa dilakukan seperti itu Bu ya. Jadi bertaubat salah satunya, keimanan ketakwaan. Kalau tidak membatalkan puasa ya, kalau puasa batal ya harus diganti Bu ya. Betul. Oke. Tepuk tangan buat Ibu Musrifah. Selanjutnya pelajaran berikutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Oktaria. Saya dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, Kubang Sepat, Cilegon. Ibu Diah ya? Iya. Nah ibunya dia siapa? Siapa ya? Silakan Ibu Diah. Abi mau curhat. Siap, insya Allah. Jadi gini Bi, Ramadan tahun lalu usaha saya
berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Penghasilan saya juga besar. Alhamdulillah. Sehingga saya bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan di sekitar saya. Alhamdulillah. Qadarullah Bi, Ramadan tahun ini usaha saya tidak berjalan lancar Bi. Karena 1-2 hal Bi. Sehingga pendapatan saya menurun ya Bi. Pertanyaannya Bi, sedekah saya juga jadi berkurang ya Bi ya. Pertanyaannya, pahala saya ikutan berkurang juga nggak Bi? Karena pengeluaran saya untuk bersedekahnya berkurang. Karena kondisi usaha saya nggak lancar. Iya. Kurang baik. Iya kurang baik, jadi sedekahnya berkurang. Apakah pahalanya juga ikut berkurang? Iya Bi. Karena sedekah ibu berkurang. Ini saldonya berkurang. Iya. Karena kan usahanya nggak lancar. Iya nggak lancar. Apakah akhirnya mengakibatkan? Awalnya tahun lalu banyak. Tahun lalu Ramadan tahun lalu. Bisa berbagi sodako lumayan banyak. Banyak. Nah Ramadan tahun ini usahanya berjalan tidak baik. Iya. Mengakibatkan sedekahnya berkurang. Kalau sedekahnya berkurang, apakah pahalanya berkurang? Iya. Nah, gimana tuh? Jadi Itu menurut penjelasannya iya. Bi? Iya. Makasih Itu Bi. aja pertanyaannya, nggak ada lagi? Itu aja. Yang lain? Nggak ada. Itu aja? Iya. Kira-kira menurut Ibu Dia berkurang nggak pahalanya kira-kira? Nggak tahu deh. Makanya mau nanya sama Abi. Misalkan nih ya, Iya. Ibu tahun kemarin bisa motong sapi, Iya. pahalanya sapi dong. Nah sekarang Ibu potong kambing, pahalanya sapi apa kambing kira-kira? Kambing. Nggak, kira-kira ini saya bukan menjawab ya, kira-kira aja. Kira-kira apa? Ya kambing. Ya kambing. Ya udah, jawab nanti Bu ya. Iya. Saya juga takut salah. Ya udah itu aja kan Bu? Itu aja. Ya udah, boleh duduk. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan ini ujian dari Allah ya, bisa aja. Tapi karena niatnya yang ingin bersedekah kan bisa jadi itu nilai lebih. Bisa jadi pahalanya itu ada tambahan karena nilai semangatnya yang kuat. Kita nggak tahu ya, Abi ya. Kita kedengarkan jawaban dari Abi nih, pasti jamaah juga penasaran kan, apa ya kira-kira jawabannya ya? Apakah berkurang pahalanya, atau justru tetap sama, atau tetap malah bertambah, atau apa ya? Nah, marketing, nah pemasaran kan, ya penasaran. Oh iya penasaran. Jadi kemana-mana, Abi akan menjawab pertanyaan dari Ibu dia tentang pertanyaan pahalanya yang berkurang. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.